yang terhormat kepada Dewan Juri dan juga teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Komida. Saya kepala sekolah dari KBIT Al-Kausar, Kelapa Sawit, Puri Pesantren Kebumen. Di sini saya akan membawakan berbagai praktik mengenai peningkatan kreativitas modul ajar pada kurikulum Merdeka dengan berprinsip aksor praktik dengan akar masalah, solusi, praktikan, dan berbagi praktik di KBIT Al-Kausar tahun ajaran 2023-2024. Di KBIT Al-Kausar tahun ajaran 2023-2024 menggunakan kurikulum Merdeka, di mana kurikulum Merdeka adalah kurikulum dengan pembelajaran intrakurikuler yang beragam. Konten akan lebih optimal agar peserta didik memiliki cukup waktu untuk menjalani konsep dan penguatan kompetensi. Modul ajar sangat penting bagi kurikulum Merdeka. Modul ajar adalah dokumen yang berisi tujuan, langkah, dan media pembelajaran, serta asesmen yang dibutuhkan dalam satu topik berdasarkan alur tujuan pembelajaran. Dari dua pengertian ini, ada beberapa tantangan yang kami hadapi dalam menghadapi kurikulum Merdeka. Di antaranya, kurikulum Merdeka adalah kurikulum baru yang dilaksanakan pada tahun ajaran 2023-2024 dengan sebelumnya kami menggunakan kurikulum 13 atau K13. Tantangan selanjutnya, 3 di antara 4 pendidik dari lembaga kami adalah guru baru. Karena meningkatnya jumlah peserta didik, maka kami melakukan perekrutan guru baru. Tantangan selanjutnya, guru belum paham modul ajar, guru belum mengetahui konsep pembuatan modul ajar, serta guru belum bisa membuat modul ajar. Dari adanya tantangan ini, saya selaku pengelola dan teman-teman mencari solusi terbaik apa yang akan kita lakukan dalam menghadapi kurikulum Merdeka yang notabene baru di lembaga kami. Solusi yang kami ambil berprinsip pada aksor praktik, mengambil dari akar masalah, solusi, praktik, supervisi, evaluasi, dan berbagi praktik. Langkah pertama, dari akar masalah. Kepala dan guru mencari akar masalah dari PBD tahun sebelumnya, rapat evaluasi tahun sebelumnya, dan juga masalah karakteristik lingkungan yang ada di sekolah kami, karakteristik pendidik, dan karakteristik home industry di sekitar kami. Itu yang menjadi akar masalah yang akan kami angkat ke dalam modul ajar. Lalu setelah mendapatkan akar masalah, kami mencari solusi membuat modul ajar yang sesuai dengan akar masalah. Pendampingan modul ajar dari kepala sekolah terhadap pendidik dibantu dengan penilik dan pengawas fasilitator sekolah penggerak. Setelah melakukan pembuatan modul ajar, guru mempraktikkan dari pembelajaran keseharian untuk anak-anak. Selanjutnya, tiap minggu ketiga kami melakukan supervisi terhadap guru. Apakah modul ajar sudah diterapkan dengan baik di lembaga kami? Apakah modul ajar sudah efektif diterapkan di modul kami? Apakah ada pembaharuan ataupun ada revisi dari modul ajar yang sudah dibuat oleh guru? Minggu keempat kita adakan refleksi atau evaluasi yang kita saring bersama-sama, kita simpulkan untuk pembetulan atau pembenahan modul ajar di bulan berikutnya. Di sini kita juga dibantu dengan ibu penilik untuk melakukan evaluasi terhadap modul ajar yang sudah kami buat. Lalu kita juga melaksanakan berbagai praktik, di antaranya guru dan kepala bersama-sama dalam lingkungan komunitas belajar kecil. Komunitas belajar kecil yaitu komunitas 6 lembaga di Kecamatan Puri Pesantren yang terdiri dari PAUD dan KB di lingkungan sekolah kami. Kelompok belajar di sini kami membuat modul
belajar secara bersama-sama dan juga memberikan contoh praktek baik mengajar di kelas. Selanjutnya kita juga berbagi praktik di lingkungan gugus. Lingkungan gugus ini terdiri dari KB dan TK. Kita juga berbagi praktik di Himpauti. Untuk Himpauti di sini kita berbagi praktik menggunakan PMM dan juga modul yang sudah kami buat. Selanjutnya berbagi praktik ini juga kita adakan evaluasi bersama apakah sudah bermanfaat terhadap teman-teman atau belum. Kesimpulan dari aksi praktik ini yaitu berdasarkan hasil pendampingan dan melaksanakan kurikulum merdeka dengan prinsip aksi praktik di KPI Telkomsel tahun ajaran 2023-2024 dapat disimpulkan bahwa aksi praktik ini dapat meningkatkan kemampuan guru dalam merencanakan, membuat, menyusun modul ajar dengan lancar dan baik. Ada beberapa kelebihan yang kami laksanakan dari aksi praktik ini. Guru dapat mengetahui poin-poin penting yang harus ada dalam modul ajar. Guru mendapat informasi dan gambaran cara membuat modul ajar. Guru dapat membuat modul ajar dengan teman satu lembaga atau lembaga lain, mempermudah dalam kegiatan pembelajaran dengan adanya modul ajar yang terstruktur. Guru dapat memperbaiki modul ajar adanya evaluasi atau supervisi oleh kepala dan pemilik. Guru menjadi kreatif dan inovatif untuk terus berkarya. Kelemahannya, karena kurikulum merdeka ini baru dilaksanakan, sehingga guru punya tantangan berat untuk lebih belajar lagi. Keterbatasan guru dalam pengalaman IT, terutama untuk kepemilikan laptop, kami terbatas. 3 menit lagi. Ya. Karena kebanyakan guru belum masuk dapodik sehingga sumber belajar tidak dapat diambil dari PNM. Saran, sebaiknya guru segera menyelesaikan administrasi dapodik sehingga dapat pula belajar di PNM. Sebaiknya guru mulai bekerjasama dengan lembaga lain agar dapat bertukar gagasan ide inovasi tentang modul ajar. Demikian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.